Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah Ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid,
tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom saudaraku, shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia gunung, batu, dan keselamatan setiap kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama, come on. Sorakan haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan, kami puji-puji nama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan ini saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey, hey. Dia Tuhan yang benar, katakan amin. Nyanyikan lebih lagi saudaraku. Come on, sing it up. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudaraku, come on. Dia satu-satunya Tuhan yang benar, katakan yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat dalam hidup kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lagi, Kau Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan setiap kita saudara, katakan amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Hey, hey, hey. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan Jesus. Dia Allah yang tak tertandingi oleh apapun, katakan amin. Tidak ada yang dapat menyamai Tuhan Yesus kita, katakan yes. Haleluya. Tepuk tangan kita sama-sama saudaraku, come on. Kau dahsyat Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kita nyanyikan sama-sama saudaraku. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoda.
musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Lebih keras lagi sobat, katakan come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan amen. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tepuk tangan sama-sama saudaraku bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama saudaraku, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Bagi Tuhan kita yang dahsyat, berikan tepuk tangan yang terbaik. Dia dahsyat, dia ajaib. Sorakan Jesus. Tambah musik, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena kami terus diizinkan Tuhan untuk melihat keajaiban-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami puji-puji Engkau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Haleluya. Oh. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan saudara. Ya Tuhanku, aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Selama kami ada, kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan. Sama-sama nyanyikan ini saudaraku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biar manis kau dengar ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua belah tangan kita saudara. Pribadi lepas pribadi, sembah Dia. Oh haleluya. Biar ini menjadi perenungan setiap kami Tuhan. Selama kami ada, selama kami hidup, kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, dan itulah persembahan yang sejati. Haleluya, haleluya. Syaralaba, ralaba, ralaba, ralaba. Oh. Shikaralaba, ralaba, ralaba, ralaba. Mari angkat kedua belah tanganmu, sembah Dia. Sebab hanya Yesus yang layak. Ralaba, 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 ralaba.
yang terus menyembah, hidup yang terus memuliakan Engkau, Raja segala raja. Haleluya. Syarare, syarararabo, yaralabalalabalalabalala. Oh, biar Kau disukakan Tuhan, Kau disenangkan ya Tuhan. Syaralabalalabalalabalala. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami yang menyembah, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi kesukaan-Mu Allahku, Allahku. Syarararare, syarararabo, diaralaba, diaralaba, alaba, 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 alaba. Oh, syarararare, diaralaba, alaba, 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 alaba. Percaya saudaraku, ketika kau menyembah Tuhan, ada kuasanya sedang dialirkan bagi setiap engkau. Engkau dikuatkan, engkau mengalami kesembuhan, perkara-perkara ajaib Dia kerjakan bagi hidupmu. Terus berdoa, terus menyembah Dia saudara. Haleluya. Syadararabo. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena kami terus melihat karya-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami dibaharui hari demi hari, dan kami diselamatkan oleh karena anugerah-Mu yang ajaib. Segala pujian, segala sembah kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syarararare. Mari angkat tanganmu saudaraku, katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sembah dan puji
Pujian kami, penyembahan kami terus naikkan kepadamu ya Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya, sembah Dia. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil bersorak sama-sama. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji. Haleluya. Engkau layak Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau besar, Engkau mulia. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sembah Dia. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang menonton tayangan ini. Berkati bila ada yang bermasalah, mengalami sakit penyakit, biar Tuhan yang memulihkan kesehatannya, Tuhan yang menyembuhkannya. Bila ada yang mengalami finansial, biarlah Tuhan yang memulihkannya. Dan biarlah saat ini juga ada yang mengalami dalam masalah pekerjaan, dan biarlah Tuhan memberikan lowongan pekerjaan yang baru, sehingga anak-anak-Mu ini dapat kembali bekerja. Dan biarlah Tuhan juga, bila ada keluarga-keluarga yang bermasalah, Tuhan juga terus memulihkan keluarga demi keluarga. Biar kami menerima rahmat dan anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo.
berkati keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucunya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, dan biarlah taruh terus visi Tuhan yang semakin jelas, semakin terbuka, sehingga dapat ditangkap, dimengerti, dan dipahami oleh setiap kami. Dan biarlah visi misi ini sungguh Tuhan terjadi dalam penuaian jiwa besar-besaran. Kami juga berdoa buat pelaksana harian Bapak Pendeta Beni Gunawan, dan biarlah Tuhan yang memberkati keluarganya, berkati dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan tetap terus mengurapi, Tuhan tetap terus melindungi, dan ada kuasa mujizat Tuhan yang terjadi di dalam setiap pelayanannya, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa buat 5 wakil gembala Rayon 2, berkati keluarganya dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan juga menyatakan kuasa mujizatnya di setiap pelayanan-pelayanan mereka, dan nama Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan di dalam setiap pelayanannya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai, yang kami sayangi, dan biarlah kami minta Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan wakilnya Mas Gibran. Tuhan yang memberkati dalam pemerintahan ini. Tuhan taruhkan hikmat yang daripada Tuhan dalam menunaikan tugas-tugas, tanggung jawab, kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Karena kami tahu Tuhan, bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat aparatur negara, pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kami berdoa buat TNI dan Polri yang menjaga NKRI yang tetap terus kami nikmati dan dilindungi, tetap dalam kondisif dan keadaan aman dan keadaan yang tentram, karena Tuhan yang terus menyertai bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat negara Indonesia ini yang tetap dalam keadaan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Dan sebentar kami juga akan duduk diam di kaki Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sedang berbicara kepada setiap kami kebenaran firman-Mu yang memampukan, yang memulihkan, bahkan firman-Mu ini yang memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, dan hari ini saya beri judul firman Tuhan adalah Forged in Loneliness. Ditempa di dalam kesendirian. Menjadi sebuah perenungan waktu saya merenungkan kembali tentang perjalanan iman. Bukankah pada akhirnya ada satu momen dalam pendewasaan kerohanian kita, ada satu momen, ada satu masa dalam hidup kita, di mana kita nggak bisa lagi mengandalkan siapapun, termasuk orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, ataupun siapapun mereka orang terdekat kita. Dan pada akhirnya kita hanya akan tinggal berdua dengan Tuhan. Pergumulan yang mungkin gak bisa kita ceritakan kepada orang lain, yang pada akhirnya hanya bisa kita sendiri dengan Tuhan. Saudara, ada sebuah peristiwa yang baru-baru ini, ya tidak terlalu baru tapi juga tidak terlalu lama. Ada satu peristiwa yang akan membuka sebagai gambaran apa yang akan kita terima lewat khotbah kita hari ini. Saudara tahu seorang pemain basket internasional NBA player bernama Kobe Bryant? Siapa yang tahu? Kobe Bryant, ya. Vietnam, you know Kobe Bryant? Oh, okay. You fan of Kobe Bryant? Okay, I'm not. Saya enggak, saudara ya. Saya enggak senang basket. Sobat, ini adalah sesuatu yang very important to learn. Kita harus belajar sesuatu yang sangat penting lewat peristiwa ini. Saudara tahu beberapa waktu lalu Kobe Bryant waktu dalam perjalanan bersama dengan anaknya tiba-tiba mengalami kecelakaan helikopter. Dan keduanya meninggal bersama dengan pilotnya. Nah, ternyata peristiwa ini menggegerkan dunia, khususnya para pecinta basket. Nah, saudara, waktu kemudian ditelusuri apa penyebab kecelakaan dari helikopter Kobe Bryant, bukan karena helikopternya tua. Helikopternya canggih. Helikopternya punya navigasi yang luar biasa.
Helikopternya dikendarai oleh pilot yang fasih dan profesional dengan pengalaman jam terbang yang tinggi. So what's the problem? Kemudian akhirnya melalui penelusuran, maka inilah yang terjadi. National Transportation Safety Board menyatakan salah satu faktor terbesar kecelakaan helikopter yang menewaskan Kobe Bryant dan anaknya Gianna adalah karena ada yang namanya spatial disorientation. Apakah itu spatial disorientation? Ada satu masa di mana waktu pesawat atau pilot mengendarai pesawat ataupun helikopter itu masuk di dalam awan gelap, badai yang besar misalkan, lalu dia mulai merasa ada goncangan. Waktu dia mulai merasa ada goncangan, walaupun dia penuh dengan pengalaman, lalu kemudian dia mulai ada perasaan. Perasaannya mulai mengambil alih dan ada sebuah rasa, jangan-jangan ekor pesawat mulai miring. Jangan-jangan sayap pesawat mulai miring. Tapi waktu dia lihat kepada instrumentasi yang ada, kepada navigasi yang ada, semuanya baik-baik saja. Tetapi enggak, saya bisa merasakan ada sesuatu yang miring, ada sesuatu yang enggak benar. Feelings ada di situ. Perasaan mulai ambil bagian di situ. Di momen yang sangat krusial, perasaan mulai muncul di sana. Lalu akhirnya pilot harus memutuskan percaya pada navigasi, instrumen atau percaya pada pengalaman dan perasaan. Dan jelas pada momen itu pilot memutuskan untuk percaya kepada perasaan dan pengalamannya. Maka apa yang terjadi? Kecelakaan terjadi. Itu yang disebut dengan spatial disorientation. Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata dalam perjalanan iman seringkali kita mengalami yang namanya spiritual disorientation. Terkadang ada perasaan, ada pengalaman yang ambil bagian lebih besar pada akhirnya daripada instrumen yang surga sudah persediakan buat setiap kita, yaitu firman Tuhan dan kebenarannya. Maka dari itu waktu diperhadapkan dengan pengalaman kok gak sesuai, waktu diperhadapkan dengan perasaan kok gak sesuai, maka pada akhirnya kita lebih memutuskan untuk ikut perasaan dan ikut pengalaman. Sehingga instrumen yang sudah surga siapkan menjadi tidak lagi berfungsi. Dan akhirnya kecelakaan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar kisah ini dari perjalanan iman Abraham. Roma 4 ayat yang ke-16. Roma 4 ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, yaitu kita semua, katakan amin. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudara, Abraham tidak menjadi bapa orang beriman dalam satu malam, tetapi setelah melalui semua perjalanannya bersama dengan Tuhan. Dan perjalanan iman kita tidak selesai dalam satu malam, tetapi akan ada waktunya kita diajar untuk berjalan sendiri hanya dengan Tuhan. Saudara, ada masa di mana kita akan masuk di dalam fase apa yang kita kerjakan tidak ada lagi tepuk tangan. Ada fase di mana apa yang kita jalani, yang kita tahu dan yakini awalnya dari Tuhan, waktu kita jalani kok hilang konfirmasi. Atau dalam perjalanan tiba-tiba kok tidak ada lagi kejelasan, ya Tuhan. Padahal saya ada di sini, ada di kota ini, melakukan pekerjaan ini, menikah dengan ini, semuanya saya berdoa. Tetapi kenapa sepertinya saya sekarang sedang mengalami yang namanya spatial disorientation. Ada awan gelap yang menutupi saya sehingga saya tidak tahu lagi
Apakah saya harus percaya kepada instrumen yang Tuhan sudah sediakan atau percaya kepada pengalaman dan perasaan yang sedang saya gumulkan? Dan di titik itu kita tetap harus berjalan, kita nggak bisa berhenti. Karena sebagai orang dewasa, kita tahu kalau kita berhenti, ada banyak gerbong yang berjalan bersama dengan kita yang ikut terhenti. Maka dari itu kita harus tetap berjalan bagaimanapun caranya. Lalu di sana kita hanya punya dua pilihan, ikut perasaan atau ikut instrumen yang surga sudah sediakan, yaitu firman Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang ada di dalam awan gelap, di mana kita sedang mengalami spiritual disorientation, di mana keadaan lagi tidak jelas, lagi tidak pasti, dan kita merasa sendirian. Perasaan seringkali berkata, stop aja lah udahlah berhentilah, ngapain capek-capek. Kemarin aja udah bisa lolos segitu, udah puji Tuhan, jangan bikin ulah lagi. Perasaan selalu berkata berhenti saja. Tetapi waktu kita kembali kepada firman Tuhan, firman berkata jangan berhenti terus. Sebab iman adalah sebuah perjalanan. Sebab iman tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak melakukan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Saudara dengar ini, kalau Abraham waktu itu mengikuti seluruh perasaannya, kita tidak akan pernah kenal Abraham hari ini. Dan Abraham tidak akan disebut sebagai bapa orang beriman. Pertanyaan yang kita perlu tanyakan adalah, kalau tinggal saya dan Tuhan, apakah itu cukup? Kalau pada akhirnya semua yang kita andalkan tidak ada lagi. Kalau pada akhirnya semua berkat-berkat itu tidak ada lagi. Kalau pada akhirnya semua doa-doa yang kita naikkan tidak dijawab. Dan hanya tinggal kita dan Tuhan. Apakah itu cukup? Mari menjadi pertanyaan yang sangat dalam untuk kita tanya kepada setiap diri kita. Saudara dengar ini, akan ada masanya di mana Tuhan izinkan kesendirian terjadi dalam hidup kita. Dan itulah momen paling kuat saat iman mulai berakar kuat. Saudara, momen di mana akar iman kita kuat itu bukan saat kita rame-rame. Di mana-mana tawuran tuh paling ngerasa paling jago tuh kalau rombongan. Coba kalau udah sendirian, beda cerita. Tapi kalau orang sendirian berani menghadapi 100 orang, itu iman kuat, gak perlu bawa rombongan. Tetapi kalau dia kuat gara-gara dia berjalan dengan 100 temannya, dia merasa dia hebat. Sorry, waktu dia sendirian, mungkin dia tidak berani apa-apa. Bukankah di masa sendirian itulah masa di mana menentukan apakah iman kita menjadi iman yang paling kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, dalam perjalanan iman Abraham, Kejadian 12 ayat yang pertama, Tuhan memanggil Abraham keluar. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak bilang ajak semua yang nyaman, ajak semua yang punya potensi di rumah bapamu, pakai semua leader yang ada yang kemungkinan bisa support kamu. Itu yang harusnya kamu pilih, Bam. Perangkat bersama dengan orang-orang yang nyaman itu. Minimal dalam perjalanan kamu merasa lebih nyaman. Firman Tuhan tidak bilang begitu. Tapi Tuhan mulai dengan apa? Memisahkan Abraham dari hal yang familiar untuk dirinya. Akan ada masa di mana perjalanan sama Tuhan menghadapi banyak hal yang tidak familiar. Tidak punya pengalaman di situ. Sesuatu yang baru dan gak nyaman buat kita. Tapi bukan berarti Tuhan berhenti berjalan bersama dengan kita. Katakan amin. Dan pemisahan adalah bagian perjalanan iman. Dan pemisahan seringkali menjadi cara Tuhan membentuk kita paling kuat. Apa yang sedang Tuhan pisahkan dalam hidup kita, mungkin hobi kita, kesenangan kita, kenyamanan kita, komunitas kita. Mungkin itu semua lagi diambil dari kita. Tadi pagi dalam perjalanan ke sini, saya melihat ada serombongan motor besar lewat di jalan pastor.
Tiba-tiba muncul ada sebuah perasaan, seandainya saya tidak jadi gembala, mungkin hari ini, Minggu pagi saya masih bisa naik motor besar, touring ke Ciater. Tapi kemudian hati yang lain berkata, ya sudah, karena saya sudah memutuskan memilih ikut Tuhan, menghilangkan hobi saya. Saudara, beberapa waktu yang lalu di awal-awal sebelum pandemi bahkan, saya suka sekali touring pagi-pagi, short riding ke Lembang, ke Ciater pulang pergi buat manasin motor. Tapi setelah menjadi seorang gembala, semua itu hilang, ya sudah. Dan memang saya harus move on, berjalan dengan panggilan Tuhan. Ada masa di mana kita pada akhirnya harus meninggalkan semua yang nyaman buat kita di belakang. Dan itu bukan kemunduran. Itu bukan kemunduran. Banyak yang berpikir kalau saya kehilangan kenyamanan saya masuk di dalam era perang lagi, berarti saya alami kemunduran. Harusnya mungkin saya sudah mengalami yang namanya financial freedom, saya harusnya sudah mengalami yang namanya masa pensiun dini, saya harus sudah mengalami yang namanya sesuatu yang nyaman. Karena jujur, Abraham bukanlah lahir dari keluarga yang tidak berada. Abraham ada di zona nyaman dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa dia lagi keluar untuk memulai sesuatu yang entah dia harus mulai dari mana. Dan mungkin itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan panggil kita keluar, mengambil segala zona nyaman kita. Lalu kita harus mulai lagi dari sesuatu yang tidak nyaman. Saudara dengar ini, janji yang besar butuh proses yang panjang. Abraham dijanjikan anak, tapi 25 tahun janji itu tidak tergenapi. Saudara bayangkan, saudara sudah dijanjikan sesuatu, gak ada yang dengar selain daripada saudara sendiri. Ini kan waktu Tuhan janji ngasih anak sama Abraham, gak ada yang dengar, cuma Abraham yang dengar. Abraham ngomong sama istrinya, Sarah, kata Tuhan kita akan punya anak. Oh puji Tuhan, kata Sarah. Berapa lama? Ya gak tahu. Kita jalanin aja sama Tuhan. Tahun pertama masih enjoy, tahun kedua masih oke, tahun ketiga mulai bertanya, benar kamu teh? Tahun ke-20 kira-kira, apa perasaan istrinya? Udahlah, kita juga udah tahu si Abraham mah ngelindur. 20 tahun, masuk tahun 25 udah mati haid. Dia udah bilang gini, udahlah gue ngerti lah suami gue salah denger. Wajar gak kalau istri bilang begitu? Wajar dong. Ini sangat manusiawi lah. Makanya waktu tiba-tiba dipesankan sama malaikat Tuhan. Abraham bilangin sama Sarah dia akan hamil. Sarah gimana? Ketawa kan? Bener gak? Dia ketawa kenapa? Mana mungkin itu cik mikir. Saudara, seringkali waktu Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar, yang membutuhkan proses panjang. Waktu kita dengar pertama kita akan berkata, salah pilih, Tuhan mah salah pilih saya. Gak mungkin itu mah di luar kemampuan saya. Saudara dengar ini, seringkali visi Tuhan yang begitu besar tidak bisa kita jalani cuma dalam satu malam. Tidak hari ini Tuhan berkata visinya langsung besok terjadi. Tidak, butuh proses. Buat Abraham waktu 25 tahun, gak terjadi apa-apa. Saudara, dan waktu itu gak ada Alkitab loh ya. Gak ada pendeta waktu itu. Gak ada hukum Taurat. Gak ada kitab suci. Gak ada podcast. Gak ada yang namanya Spotify dengerin streaming lagu rohani. Gak ada. Abraham hanya bisa mengandalkan kesendiriannya dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak menjadi Tuhan yang setiap hari menampakkan diri sama Abraham. Karena jelas in the meantime 25 tahun itu Tuhan diem. Setelah Tuhan memberikan janjinya memberikan anak, 25 tahun silent. Makanya di situ mulai ada keraguan. Sampai akhirnya Sarah bilang begini, gimana kalau udah aja kamu ambil gundik saya, kamu lahirin anak dari dia. Mungkin itu cara Tuhan. Makanya Tuhan diem aja 25 tahun ini. Sangat normal. Untuk kemudian manusia berusaha membantu Tuhan. Karena pada saat itu Abraham tidak bisa mencari konfirmasi ke siapapun.
Bagaimana kalau ada momen di dalam hidup kita, waktu kita jalan ikut instruksi Tuhan, di mana disitulah ada momen the silent, moment of silence, di mana Tuhan berhenti memberi konfirmasi, kemudian kita harus tetap berjalan dengan iman, walaupun terbata-bata. Mungkin saudara ada di dalam momen di mana engkau sedang berjalan terbata-bata, karena engkau pernah mendengar suara Tuhan, mendapat konfirmasi di awal, tapi kemudian hari-hari ini engkau sedang mendengar Tuhan tidak berbicara apapun. Saudara, kesendirian adalah tempat pemurnian. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku, pemazmur bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, apa maksud dari ayat ini? Saudara dengar ini. Kalau kita ngomongin orang normal, semua orang yang di luar dari keluarga seringkali kurang bisa kita percaya daripada orang tua kita sendiri. Setuju gak? Siapakah dari keluarga kita yang paling bisa kita percaya? Orang tua kita. Karena gak mungkin orang tua kita punya maksud terselubung. Ini ngomongin orang pada normalnya ya, pada umumnya. Tetapi di ayat ini pemazmur tiba-tiba bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Artinya di momen dimana orang yang paling bisa saya percaya, yang gak mungkin nyakitin saya, yang gak mungkin ingin untuk berbuat jahat dalam hidup saya, meninggalkan saya. Artinya yang paling buruk itu terjadi. Tetapi Alkitab berkata, namun Tuhan menyambut aku. Bukankah ini momen pada akhirnya berdua kembali dengan Tuhan? Di mana orang terdekat yang harusnya bisa kita andalkan pun tidak bisa lagi kita andalkan karena meninggalkan kita. Saudara, iman Abraham adalah iman yang personal. Kejadian 22 ayat 1-3 saya baca dengan cepat. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya. Ini ceritanya, janji sudah digenapi, anak sudah lahir bernama Ishak. Ya. Ishak sudah mulai berusia cukup dewasa. Ada yang berkata Ishak kurang lebih usia 8 tahun. Ada juga ahli teolog yang menyatakan Ishak kurang lebih sudah belasan tahun. Di mana dia sudah di usia yang mengerti apa yang harus terjadi. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, maksudnya Ishak, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara baca ayat ketiga, 3, 2, 1. Keesokan harinya pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, dari ayat kedua ke ayat ketiga, jelas sekali waktu Tuhan ngomong, Abraham gak pikir panjang, Abraham langsung melaksanakan. Abraham tidak mencari konfirmasi, dan saya tahu itu momen sangat berat buat Abraham. Bagaimana dia minta konfirmasi sama istrinya Sarah. Sarah, kata Tuhan, besok pagi-pagi harus mempersembahkan Ishak. Kira-kira ibu-ibu, engkau sudah nanti anak, dapat anak laki-laki susah payah, tiba-tiba satu hari papahnya bilang, anak ini akan saya bawa, saya buang ke negeri yang entah di mana. Kira-kira ibu-ibu di sini rela nggak ngasih anaknya buat dibuang sama suaminya? Ini anak orang bukan anak kucing, saudara. Bisa nggak hati istri-istri terima itu? Ibu-ibu bisa terima suaminya bilang nih anak laki dari Tuhan, sekarang sama Tuhan mau diambil, dibuang. Anggap aja bukan dibunuh, dibuang entah kemana. Bisa terima? Makanya jelas kenapa waktu itu Abraham tidak ngomong sama istrinya. Karena dia tahu dia bakal berantem besar, saudara, sama Sarah. Makanya Alkitab nggak mencatat. Maka dari itu Abraham langsung konfirmasi sama istrinya. Nggak ada, saudara. Iman Abraham waktu itu dibentuk dalam sesuatu yang sangat sendirian. Di mana mungkin ada momen dia merasa gak salah. Dan saudara dengar ini, pada saat itu. Dewa-dewa yang meminta persembahan anak sebagai persembahan. Itu disebut sebagai persembahan yang sangat keji. Dan tidak layak untuk disebutkan.
Disebut pun tidak boleh. Saking kejinya, saking dianggap sangat-sangat tidak layak. Tapi kok bisa Tuhan yang memberi, Tuhan yang katanya berbeda, tiba-tiba meminta satu persembahan, satu cara yang begitu keji, yang dimana dewa-dewa pun kalau minta itu dianggap sangat keji. Makanya itu momen lebih berat lagi buat Abraham untuk ngomong sama istrinya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan Tuhan yang selama ini dia perkenalkan kepada istrinya sebagai Allah yang benar, yang menuntun Abraham keluar dari negeri kelahirannya. Gak gampang, saudara. Maka dari itu, disitulah iman Abraham menjadi sangat-sangat personal dengan Tuhan. Saudara, ada ketaatan yang tidak bisa dibagi. Ada perjalanan yang harus kamu jalani hanya dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, setelah peristiwa itu, kan kita tahu ceritanya, pada akhirnya waktu Abraham sudah betul-betul siap membunuh Ishak untuk dipersembahkan. Tuhan berkata, stop Abraham, sekarang aku tahu bahwa engkau tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan anakmu kepadaku. Dan saudara dengar, setelah momen itu Alkitab tidak pernah lagi mencatat Tuhan mencoba Abraham. Itu adalah the final exam. Ujian terakhir Abraham, ujian iman terakhir Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di momen itulah menjadi ujian di mana kemudian Abraham mendapat title, dialah Bapa orang beriman. Akan ada satu momen di mana momen puncak, di mana final itu adalah ujian iman kita waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah kita rela kehilangan semua dan waktu kita tinggal berdua dengan Tuhan dan itu cukup untuk kita. Makanya saudara kalau baca ayat firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 19, setelah peristiwa itu, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Alkitab tidak mencatat Abraham kembali sama istrinya. Kenapa? Kayaknya berantem gede, saudara. Beneran. Karena Alkitab kemudian mencatat di Kejadian 23, ya cuman beda satu pasal. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang dari Beersheba, meratapi dan menangisinya. Berarti selama peristiwa Abraham turun dari gunung setelah berencana mempersembahkan Ishak, sampai kepada matinya Sarah, Abraham baru ketemu Sarah, balik ke Kiryat Arba. Karena selama itu pula Abraham tinggal di Beersheba. Alkitab memang gak mencatat mereka berantem, tapi saya melihat ini sepertinya mereka berantem. Abraham gak berani ketemu lagi sama istrinya. Kenapa? Pasti datang, benar-benar lu ya. Suami model apa lu, anak mau lu persembahin, lu gila lu. Pasti berantem ya. Karena mereka masih manusia normal, saya percaya. Saudara, kalau gitu pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan di saat kita sedang berjalan sendirian dengan Tuhan? Yang pertama kita harus belajar adalah belajar jujur di hadapan Tuhan. Bukan pura-pura kuat di depan orang. Saudara dengar ini, mungkin ada di antara engkau yang selama ini lagi pura-pura kuat, padahal bisnismu sudah di ujung tanduk, engkau sudah habis-habisan, tapi engkau masih pura-pura kuat. Saudara, langkah pertamamu hari ini adalah engkau harus belajar jujur di hadapan Tuhan bahwa engkau sudah hancur. It's okay. Sekalipun kau laki-laki perkasa luar biasa, tapi di hadapan Tuhan biarlah kita menjadi pribadi yang jujur apa adanya. Kalau memang kita gagal, kita bilang, Tuhan, saya gagal sepertinya loh. Saya gagal mengartikan arti maksud Tuhan. Saya gagal berjalan dalam iman saya. Saya gagal loh Tuhan. Jujur sama Tuhan. Gak apa-apa. Tampak lemah di depan Tuhan itu it's okay. Gak perlu lagi pura-pura kuat. Datang sama Tuhan. Seringkali kesendirian jadi tempat kita belajar untuk jujur, bukan menjadi kuat. Yang kedua,
Kalau kita lagi ngalami masa berjalan sendiri, sepertinya orang gak ada yang ngerti sama kita. Padahal kita tahu itu adalah Tuhan yang suruh. Yang kedua, tetap memilih hadirat Tuhan walau tidak merasa apa-apa. Karena iman bukan tentang apa yang kita rasa, tetapi tentang siapa yang kita tetap pilih saat kita gak bisa merasakannya. Ingat, spatial disorientation. Di mana perasaan mulai mengambil alih semuanya. Di mana pengalaman mulai ingin kita pakai lagi padahal kita sudah tahu pengalaman kita sudah usang. Tetapi kemudian kita pengen pakai lagi, kenapa? Karena kita gak tahan ada di dalam masa kesendirian ini. Di masa direndahkan, di masa yang gak enak diinjak ini. Rasanya gak bisa Tuhan, saya kayak gini terus. Saya udah gak betah Tuhan. Tapi sepertinya surga terdiam dan mengizinkan kita berjalan sendirian. Biarlah kita tetap percaya kepada setiap navigasi yang Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan, rema yang terakhir yang kau dapatkan. Terus perkatakan, tetap pilih hadirat Tuhan walau kita gak bisa merasa apapun. Karena iman seringkali berbenturan dengan perasaan. Tetap berdoa walau kering, tetap menyembah walau kosong. Tetap datang beribadah walau tidak ada respon. Karena disitulah sebetulnya iman dibentuk. Iman bukan dibentuk waktu kita berdoa dan mujizat terjadi. Ya itu bisa. Tapi kemudian iman yang model begitu itu gampang banget runtuh waktu mujizat tidak lagi terjadi. Tapi iman yang kuat akan bertumbuh kapan? Di saat betul-betul momen Tuhan sepertinya terdiam. Jawaban sepertinya tidak ada. Tetapi kemudian kita tetap belajar melangkah. Ikuti instruksi Tuhan yang pernah kita dengar. Dan yang ketiga, yang terakhir. Pegang kebenaran bukan perasaan. Jangan biarkan perasaanmu menentukan realitamu. Tetapi biarkan firman Tuhan yang menentukan realitamu. Spiritual disorientation mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan biarkan perasaan kita yang menentukan realita kita. Tetapi biarlah firman Tuhan yang menentukan pikiran kita. Caranya gimana? Terus ulangi firman Tuhan. Deklarasikan kebenaran itu, deklarasikan firman Tuhan. Lawan setiap pikiran-pikiran negatif kita dengan apa? Dengan keyakinan bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang baik. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Katakan amin. Belum 2 tahun kita udah lihat ada beberapa bagian dari gereja ini yang direnovasi, saudara. Ada ruangan yang harus terpotong yang kita harus relakan untuk kemudian menjadi jalan masuk mall ini. Kalau mau pakai perasaan, saya akan berkata, gimana atuh? Ruangan hilang, bangunannya jadi gak karuan. Tetapi entah kenapa dari awal ini harus terjadi. Mau masuk ke 2 tahun keadaan kita di luar, lihat kayak lagi tahun pertama kali banget bangunan belum beres. Kita terjadi lagi. Di hati rasa begini, bener gitu gua teh ya jalanin ini gereja teh dari Tuhan. Kok kayak gini ya keadaannya? Kok bangunan aja gak beres ya? Kok gak bisa ya kasih bangunan yang proper ya buat rumah Tuhan? Ada loh perasaan begitu kalau mau ngikutin perasaan, saudara. Tetapi saya memutuskan untuk, saudara dengar ini, iman itu keputusan. Saya memutuskan untuk terus berkata, saya percaya bahwa yang Tuhan sediakan di depan jauh lebih baik daripada yang terjadi di belakang. Maukah saudara dengan saya di tahun yang kedua ini melihat ke depan dan berani berkata, sekalipun yang kita lalui lagi habis-habisan, babak belur saudara ya, kayak baru digebugin. Bisnis kayak baru digebugin, rumah tangga kayak baru digebugin, kayaknya babak belur semuanya. Apa yang kita bangun gak ada yang jadi gitu. Kayaknya teh apa sih yang saya bangun kayak belum jadi apa-apa gitu. Saudara, kalaupun saudara ada di momen itu, di mana saya sedang ada di momen itu, marilah kita memutuskan untuk berjalan dengan iman dan berkata, Tuhan saya percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh dengan pengharapan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.